perkenalkan, nama saya Angel dari program studi pendidikan agama Kristen. Di sini saya akan membahas suatu masalah yang sering terjadi di anak SMP atau kalangan pendidik. Apa sih masalahnya? Masalah ini adalah masalah yang sudah sering dan sudah biasa didengar oleh kalangan anak muda. Dan masalah ini bahkan sering diabaikan atau bahkan udah terbiasa, saking terbiasanya ya udah diabaikan aja, padahal masalah ini menyebabkan dampak yang begitu besar bagi anak, baik itu secara mental, kognitif, dan secara lingkungan. Otomatis aspek seluruh kehidupan anak jika mendapatkan masalah ini akan rusak. Apa sih masalahnya? Nah, kali ini saya akan membagi atau sharing atau kita belajar tentang masalah ini, yaitu bully. Oleh karena itu, bully itu apa sih? Bully itu udah biasa didengar atau bahkan dibiasakan oleh orang-orang. Bully itu adalah secara bahasa Indonesia yaitu penindasan atau perundungan. Dan bully itu dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kuasa atau wewenang untuk menindas orang yang lemah atau orang yang di bawahnya. Tujuan dari bully adalah untuk menyakiti, menghina, merendahkan orang lain. Bully ini dilakukan secara sadar. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena si pelaku bully ini tahu bahwa dia itu sedang membuli. Dia bukan tidak sadar, dia sadar bahwa perbuatannya itu menyakiti orang. Tapi karena itu dia tetap melakukan bully itu. Nah, apa sih penyebab bully? Saya akan membahas sedikit tentang penyebab bully secara umum. Penyebab bully yang pertama, pola asuh orang tua yang terlalu keras. Kok bisa pola asuh orang tua terlalu keras? Kan kok bisa? Emang orang tua ngajarkan bully? Emang orang tua ngajarkan apa? Tentu tidak, tapi pola asuh orang tua yang tidak baik itu adalah gambaran di mana anaknya kelak ke depan. Ketika anak yang harusnya keluarga menjadi tempat belajar, keluarga menjadi tempat dia bertumbuh, jika itu rusak, ya kelak ke depan anaknya akan rusak. Pola asuh seperti apa? Ketika orang tua di rumah, dia sudah terbiasa ayah atau ibunya mengeluarkan kata-kata seperti kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ketika dia emosi, dia bilang gini, kamu bodoh, cara contohnya, kamu jelek. Orang tua yang sebenarnya dia tidak ingin mengatakan itu kepada anaknya, tapi dia karena udah terbiasa dengan mungkin keluarga seperti itu. Jadi ketika orang tua itu berkata seperti itu, dan itu direkam oleh anaknya, dan itu akan terekam di memorinya, dan itu akan menjadi bahan ketika dia belajar. Ketika dia di lingkungan, dia akan menerapkan seperti apa yang ada di keluarga, seperti itu juga yang akan dia terapkan. Penyebab kedua adalah ingin menjadi populer. Kalangan anak SMP di mana mereka tahu bahwa sesuatu dari masa anak-anak transisi ke masa remaja, di mana mereka harus mencari jati diri, mencari orang-orang yang merasa sepaham dengan mereka. Nah, mereka itu ingin menjadi populer, ingin dilihat, ini aku loh. Anak SMP sering kayak gitu. Makanya banyak anak SMP yang membentuk circle-circle atau kelompok-kelompok pertemanan untuk supaya mereka dikenal atau bahkan disegani. Nah, anak-anak tersebut adalah penyebab bully. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena anak-anak yang merasa dirinya populer, dia akan menyakiti orang, merendahkan orang yang lemah. Ketika dia membuli orang, dia merasa, oh aku dibully. Ketika orang merasa bahwa dia sudah membuli, dia akan bilang, oh aku jadi pembuli, aku hebat loh, aku disegani loh. Jadi hal tersebutlah yang membuat si pelaku pembuli merasa dia hebat. Jadi dia kan terus berkelanjutan karena itu menurut dia akan bermanfaat kepada dia. Nah, yang terakhir adalah karena menjadi korban bully. Pelaku bully tidak akan terlepas dari yang namanya korban bully. Orang yang sudah dibully tentu dia akan membuli lain. Perputaran itu akan seperti itu. Disakiti orang, menjadi korban bully, menjadi pelaku. Begitu tersebutnya
lingkaran dosa ya. Lingkaran dosa itu kayak gitu. Kita tadi udah membahas tentang penyebab bully. Sekarang kita membahas jenis bully. Saya membagi sedikit jenis-jenis bully. 4 jenis bully. Yang pertama, bully secara verbal. Yang kedua, bully secara fisik. Yang ketiga, bully secara cyber. Yang keempat, bully secara sosial. Ada 4 jenis bully. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bully secara verbal. Apa sih bully secara verbal? Bully secara verbal adalah seseorang yang menyakiti orang lain dengan perkataannya sendiri atau ucapannya. Di dalam dunia anak sekolah atau khususnya anak SMP, ketika seseorang pribadi memiliki mungkin proporsi badan yang lebih besar, kulit yang agak berbeda, atau rambut yang cukup berbeda dari teman-temannya di sekolah, justru itu akan menjadi pemicu di mana orang akan menghina dia. Contohnya, kamu gendut loh, kamu hitam loh, kamu keriting loh, dimana itu menyakiti, dan itu secara verbal orang ucapkan langsung kepada si korban tersebut. Nah, yang kedua, bully secara fisik. Bully secara fisik, yang namanya fisik otomatis melibatkan fisik, yaitu kekerasan yang melukai fisik. Contohnya anak sekolah nih, banyak sekali di berita bahwa anak sekolah itu sering berantem lah, mungkin bertumbuk, sedangkan melukai atau bahkan melukai sedikit aja, nah, itu udah bully. Sedangkan bully secara cyber itu adalah bully yang menurut saya canggih. Kenapa saya bilang? Karena secara cyber ini bukan perkataan langsung, tapi dia menggunakan teknologi. Dia gunakan perkembangan teknologi yang sekarang kita tahu bahwa perkembangan teknologi begitu pesat. Contohnya apa? Yaitu seperti haters, hate comment, ngejudge orang dari media sosial, baik itu secara WhatsApp mungkin, Instagram, Twitter, TikTok, apalagi sekarang itu bisa menjadi wadah untuk bully. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena ketika anak sekolah ingin ngepost atau posting sesuatu hal, misalnya dia post nih tentang diri dia post foto dia bikin caption, misalnya captionnya semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi ketika teman-temannya melihat postingan di Instagram atau melihat postingan itu di WA atau di Facebook dimanapun, orang-orang akan membuli dia melalui ketikan. Ternyata bully bukan hanya perkataan saja, udah masuk ke ranah ketikan, dimana saya bilang dia cuma ketik, dia cuma komen, mungkin kamu jelek, kamu nggak pantas pakai baju itu, kamu nggak cocok di situ, mungkin kamu kurang cocok di situ, mungkin kamu tuh buruk lah, atau kamu tuh gendut, atau kamu apa. Dia nggak pakai perkataan, tapi melalui ketikan. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu bully yang begitu apa ya, dia sebenarnya dia nggak ngomong, tapi cuma ketikan aja bisa menyakiti orang. Itulah bully cyber. Sedangkan bully sosial adalah bully yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimana ketika anak SMP kita tahu mereka bercircle, berkelompok-kelompok, bukan hanya anak SMP, tapi saya menekankan khusus anak SMP, dimana mereka itu akan menolak orang lain untuk masuk ke dalam circle mereka. Itu bully loh. Jadi sebenarnya bully ini kita sadari bahwa itu sudah seperti hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak dan kurangnya pengetahuan untuk anak-anak. Jadi bully itu kayak karena udah saking terbiasanya, ya udah berjalan begitu saja. Padahal ketika kita belajar bahwa ternyata itu bully ya, kita komen orang yang buruk itu bully ya, nyakiti orang yang buruk itu bully ya, ternyata itu bully, dan itu bisa menyebabkan atau bisa berdampak bagi anak, merusak masa depan anak, merusak aspek seluruh kehidupan anak ketika sudah menjadi korban bully. Nah, apa sih dampaknya bagi anak sekolah? Dampak bagi anak sekolah itu yang pertama secara emosional. Anak yang sudah menjadi korban bully otomatis dia mengalami kecemasan, mungkin cemas sedikit, takut terhadap orang lain, baru dia merasa dia rendah diri.
karena udah kehilangan atau krisis kepercayaan. Jadi karena dia sering dibully, dia dia udah krisis kepercayaan, hilang identitas diri dia. Jadi ketika anaknya udah mengalami emosionalnya udah rusak, ketika kita puji pun dia, kamu cantik loh, tapi karena sering dibilang jelek, dia nggak akan percaya dengan kata-kata tersebut, karena itu adalah kata-kata yang merusak dan tidak baik bagi dia. Dampak yang kedua yaitu secara kognitif ataupun secara prestasi di sekolah. Otomatis anak yang dibully, dia akan menjadi anak yang malas belajar, mungkin anak yang minat belajarnya itu kurang. Karena ketika anak sekolah sudah, atau salah satu individu peserta didik yang dibully, ketika dia masuk ke kelas, dia akan merasa, aku gak ada minat belajar lagi di kelas ini, karena dia merasa dirinya ditolak, hilang krisis kepercayaan itu. Jadi minat belajarnya, prestasi akademik maupun non akademik dia hancur, rusak. Masa depan yang sudah dirancangkan orang tua saja, udah step udah dirancangkan dengan baik, ketika dia menjadi korban bully, dia akan patah semangat untuk menggapai masa depan itu akan merusak semuanya. Yang terakhir, dampak bully adalah secara sosial. Orang yang kena bully akan mengisolasi dirinya dari orang lain. Orang yang kena bully akan sulit untuk bergaul. Orang yang kena bully akan sulit percaya, bukan hanya percaya pada dirinya, percaya sama orang lain aja dia gak bisa. Nah, itu orang yang kena bully. Nah, kenali dirimu, apakah kamu menjadi bagian atau pelaku bully, atau kamu menjadi korban bully? Yuk kita kenali diri kita sendiri. Saya akan membagi tips atau cara. Kalau kamu udah menjadi korban bully, kalau kamu udah menjadi pelaku bully, apa sih yang harus kita lakukan? Saya akan bahas satu persatu di sini. Ini tips atau cara yang saya akan bagikan. Yang pertama, ketika kita menjadi korban bully, yang pertama kita harus membangun rasa percaya diri. Kita harus bisa bangun itu. Kita harus bisa bilang bahwa kita ini berharga, kita ini bisa, kita ini unik, kita ini berharga karena Tuhan. Jadi bukan karena perkataan manusia kita berharga. Kita harus bisa bangun rasa percaya diri kita. Walaupun kita lagi hilang nih rasa percaya diri, kita harus bisa kayak, aku nih berharga loh, aku nih walaupun aku beda tapi aku unik. Yang kedua, kita harus, ketika kita sudah jadi korban bully, mungkin kita udah kena mental atau itu menjadi trauma yang membekas dalam hati kita. Hal yang perlu kita lakukan, cari orang yang bisa menangani hal tersebut. Contohnya pergi ke konselor, mungkin pergi ke psikolog. Untuk kalau psikolognya atau semua mental udah rusak, pergi konselor sama psikolog, karena orang-orang tersebut ahli dalam bidang tersebut. Kita akan diajarkan bagaimana cara melepas sifat atau korban bully dalam diri kita dengan mereka, karena kalau sudah kena mental atau itu membekas di hati kita, itu harus membutuhkan orang yang sangat bisa menangani hal tersebut. Yang ketiga, kita harus bisa, ketika kita menjadi korban, kita harus pergi ke keluarga atau orang-orang yang kita anggap kita berada di situ aman. Karena ketika kita menjadi korban, kita nggak boleh diam. Yang kuncinya kita nggak boleh diam. Ketika kita jadi korban, kita nggak boleh asal ya udah aku jadi korban bully, enggak. Tapi kita pergi ke orang yang merasa bahwa kita ini aman loh kalau ada di dekat keluarga. Kita harus laporkan. Kalau kita kena bully di sekolah, kita laporkan sama guru. Karena ketika kita jadi korban bullying, kita diam saja, itu akan merusak masa depan kita dan akan menunggu kapan kita menjadi pelaku bully, dan itu akan berputar terus menerus. Jadi kita harus cari orang yang bisa membuat kita rasa aman. Yang terakhir, kita harus bangun spiritual kita dengan baik dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yakinlah bahwa kita akan terlepas dari yang namanya korban bully, karena semua aspek kehidupan itu
menurut saya itu tergantung dari gimana hubunganmu dengan Allah. Ketika hubunganmu dengan Allah rusak, otomatis itu rusak ke depannya dan rusak semua aspek dalam kehidupan. Yang kedua, saya akan membagikan tips atau cara ketika kita sudah menjadi pelaku bully. Gimana ya? Aku udah jadi pelaku bully, apa aku bisa lepas dari situ? Ya bisa, tentu saja bisa. Seseorang yang udah menjadi pelaku bully, tentu saja dia bisa lepas dari hal tersebut. Yang pertama, kita harus membangun empati diri dalam diri kita. Kita harus bisa membangun itu. Ketika kita melihat seseorang, kita harus bisa melihat perspektif sudut pandang orang tersebut. Kalau aku buat kayak gini, dia kecewa nggak ya? Kalau kita buat ini, dia gini nggak ya? Kalau kita ngomong ini, dia sakit hati nggak ya? Kita harus bangun empati dalam diri kita. Yang kedua, ikuti program anti bully. Contohnya di sekolah mungkin ada seminar anti bully, atau kampanye anti bully, atau edukasi anti bully. Kita ikuti, kita belajar sebagaimana cara tips dari situ. Semakin kita belajar, itu menambah wawasan kita, dan itu akan merubah kita untuk stop, satu langkah demi langkah kita stop jadi pelaku bully. Kita harus bisa, baru yang terakhir, kita harus bisa memanajemen emosional. Hal yang sangat penting menurut saya, dan hal itu adalah sangat harus bisa dilakukan semua orang, memanajemen emosional. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena manajemen emosional ini kita harus bisa mengontrol emosi yang negatif yang harus kita berhentikan, dan emosi positif yang harus kita bagikan ke semua orang. Ketika kita tahu bahwa kalau kita marah, kita jadi ngebully orang, ya stop, jangan marah berlebihan. Kita harus bisa mengontrol emosi, karena pelaku pembuli ini kan dia bermula dari korban. Ketika emosinya tidak bisa diatasi, tidak bisa diluapkan, dia menyakiti orang lain. Jadi yuk kenali dirimu, apakah saya menjadi pelaku atau malah sebaliknya saya menjadi korban. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk belajar memberantas yang namanya bully. Mungkin dari diri sendiri dulu, tidak bisa ke cakupan luas. Kita dalam diri kita yakini bahwa kita bisa lepas dari yang namanya bully, dan kita sama-sama membangun persahabatan, menjalin persahabatan satu dengan lain, karena seseorang yang unik, seseorang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda itu adalah beragam, unik. Dengan ada keberagaman itu, kita bisa bersama-sama untuk meraih masa depan, mengejar masa depan. Dan itu tuh kalau kita bareng-bareng, kita sama-sama menjalin persahabatan, dunia akan aman. Anak-anak akan fokus kepada masa depannya. Oleh karena itu, baik sekolah harus ada tips juga untuk sekolah. Apa sih peran sekolah untuk bisa memberantas bully? Peran sekolah itu banyak. Yang pertama, sekolah harus mengadakan program anti bully, yaitu untuk meningkatkan kesadaran kepada peserta didik. Yang kedua, sekolah harus mengadakan yang namanya pemberdayaan saksi, di mana ketika orang kena bully, dia harus berbicara langsung, jangan dipendam. Dan sekolah tidak boleh putus oleh orang tua, karena untuk memutuskan masalah ini kita perlu yang namanya campur tangan orang tua. Jadi orang tua harus mengawasi setiap pergaulan anak, perkembangan anak, ataupun apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, saya Angel ingin menutup. Mari kita berkata bahwa katakan tidak untuk bully, dan ayo jalin persahabatan. Yang dari saya, ketika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, saya ucapkan mohon maaf. Marilah kita sama-sama saling bersama, sama-sama bergandengan tangan untuk memberantas permasalahan ini di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya Angel, saya ucapkan terima kasih. Shalom.